Perkenalkan, saya William Alexander. Teman kelompok saya Fernando Edison dan Anthony Bernard. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Create and Managing Tablespace. Tablespace adalah logical storage group yang digunakan oleh Oracle Database yang bisa digunakan untuk menyimpan objek-objek yang ada dalam database, yaitu tabel dan indeks. Tablespace ini menyimpan file database. Eh, untuk logical sendiri, ada sistem, sysaux, temp, undo, dan user. Sedangkan di bagian fisikalnya, terdapat data file di dalam logical. Di dalamnya ada storage system seperti SAN, NAS, Exadata, file system, NFS, dan ASM. Untuk logical inside tablespace, sistem sendiri merupakan fungsi inti untuk menyimpan data. Oracle membuat sistem tablespace secara otomatis. Di saat tablespace dibuat, sistem juga tidak bisa di-drop atau rename. Untuk sysaux itu hanya tambahan untuk tablespace system, jadi fungsinya support dari sistemnya lah. Untuk temp tablespace, dia digunakan untuk mengatur ruang untuk pengurutan database dan operasi penggabungan. Untuk undo tablespace digunakan untuk mengembalikan ke perubahan sebelumnya, kayak undo pada umumnya. Untuk user sendiri menyimpan data user. Setiap database harus memiliki data tablespace permanen masing-masing untuk setiap user. Jika tidak, user akan dibuat bergabung dengan sistem tablespace, which is not good. Next, saya dibantu. Di sini adalah database, data store. Di sini adalah table space. Kemudian di bagian kanan itu ada row dan kolom. Kemudian di bawah ini ada blok A dan blok B. Kemudian jika seluruh baris dapat dimasukkan ke dalam satu blok, maka Oracle dapat menyimpan baris tersebut sebagai satu bagian baris. Jika tidak dimasukkan ke dalam satu blok, atau jika pembaruan pada baris yang ada menyebabkan baris tersebut melebihi blok datanya, maka Oracle menyimpan baris tersebut menggunakan beberapa bagian baris. Kemudian blok data biasanya berisi satu baris. Kemudian ketika Oracle harus menyimpan sebuah baris di lebih dari satu bagian, maka akan dirantai di beberapa blok. Selanjutnya ada database block content. Di atasnya ini ada block header. Terus yang di tengah ini ada free space yang biarin block header sama raw datanya ini yang di bawahnya biar bisa berkembang. Terus yang di bawah ada raw data. Uh, buat dari raw datanya tumbuh dari bawah ke atas. Ini adalah creating table space. Table space dibagi menjadi 3, yaitu ada permanent table space, window table space, dan temporary. Table space permanen berisi objek skema persisten dan biasanya disimpan dalam table space permanen. Kemudian window adalah jenis table space permanen. Digunakan untuk mengelola window data. Kemudian yang terakhir ada temporary table space berisi objek skema hanya selama durasi sesi. Kemudian di sini ada file name dan size. Ini adalah ketika kita buat table space, biasanya kita memberi file name, kemudian kita memberikan size untuk menyimpan data yang kita masukkan. Kemudian availability itu untuk memasukkan clause online atau offline. Biasanya clause online atau offline tidak dapat digunakan pada table space sementara. Terus defaultnya biasanya itu online. Kemudian yang terakhir block size. Block size ini ada
adalah ukuran. Kemudian pilihannya ada 4K, 8K, 16K, dan 32K. Kemudian kita tidak bisa dapat menentukan ukuran blok non standar. Kemudian untuk menentukan klausa tersebut menggunakan parameter db chat size dan setidaknya 1 db nk chat size harus di setel. Kemudian dan bilangan bulat yang Anda tentukan dalam clause ini harus sesuai dengan setelan 1. Lalu selanjutnya ada extend management. Extend management itu digunain untuk menentukan luas table space-nya. Terus ada auto locate. Auto locate ini buat menentukan table space itu dikelola oleh sistem. Terus ada login cost. Itu cost itu buat menentukan apakah pembuatan objek database akan dicatat dalam file log ulang, login atau tidak login, no login. Terus abis itu ada segment management clause yang itu buat menentukan Oracle database ini harus melacak ruang yang digunakan dan ruang kosong di segmen pada table space yang menggunakan daftar gratis atau bitmap. Lalu di sini ada data segment compression. Ini tuh alter table space yang bisa digunakan untuk menentukan table space ini online atau offline. Table space itu bisa ada di dalam 3 status, yaitu read-write supaya bisa diubah, lalu ada read-only yang tidak bisa diubah, lalu ada offline. Terus ada offline itu ada beberapa opsi, ada normal, temporary, dan immediate. Jadi di sini ada note table space itu tidak boleh offline dan drop table space itu berfungsi untuk menghapus table space dan isinya dari database jika tidak membutuhkan lagi isinya. Lalu selanjutnya ada buat query-nya. Masuk ke SQL-nya dulu. Pertama kita startup. Langsung aja berarti. Yang pertama kita lihat ya. Yang pertama ini kita membuka table space. Sorry. Mouse. Yang kedua ini select table space. Ini kita menunjukkan table space dengan spek berikut. Ditambah dengan logging juga supaya kita bisa lihat log transaction dari code apa sintaks yang kita masukin. Next ada select from v table space. Select from v table space, kita bisa melihat table space dari Oracle database ini. Next juga untuk data files info. Sorry. Next data files. Di sini kita bisa melihat database dari Oracle. Database-nya next. Ini kita view data filenya. Next. Untuk temp file info. Bisa melihat di view temp filesnya itu database-nya juga. Next.
Bisa juga view temp filenya, dan kita alter session, kita ubah connection kita ke Oracle PDB, dan kita make sure ini open. Walaupun biasanya di startup sudah di open. Oke, next. Oke, selanjutnya yang kedua kita membuat table space beserta location dan size-nya. Di sini table space yang kita buat namanya Oda, kemudian size-nya 50. Kemudian setelah membuat table space, kita membuat user dan menggunakan defaultnya table space yang tadi kita buat. Kemudian setelah kita membuat user, kita memberikan akses istimewa untuk user agar user bisa menginput table, sesi, dan table space. Kemudian membuat table dari user. Setelah itu kita menambahkan value ke dalam table baris table yang tadi kita buat. Kemudian setelah kita menambahkan value, kita bisa menampilkan isi value yang tadi kita buat, yang kita tambahkan. Ini value yang tadi kita tambahkan. Kemudian menjelaskan Indofood memiliki table space order dan table space employee. Di sini udah terlihat. Kemudian kita membuat user baru dan kita memberikan lagi akses kepada user baru tersebut. Selanjutnya ini akan menampilkan emp_id-nya sama emailnya dari indofood.emp. Nah, di sini udah kelihatan. Habis itu kita bakal ngalter kita akan nge-resize file itu sendiri di sini. Oke, di situ udah. Lalu di sini ada buat dari move ini dari awal. Jadi di sini kita bakal nambahin dulu file ini ke dalam database-nya. Oke, kalau udah masuk di sini dia bisa dibikin read only sama read write-nya biar bisa diganti-ganti. Nah, tapi di sini saya akan mencoba ini dulu ya. Berarti di sini read only berarti dia udah nggak bisa diapa-apain, table space-nya nggak bisa diubah, ditambahin data. Di sini bisa lagi karena udah di read write. Habis itu di sini saya akan offline-in table space-nya di sini supaya bisa menggunakan move-nya. Jadi di sini awalnya filenya seharusnya berada di ORCL ya. Sini orang data, ORCL. Di sini ada filenya oda.dbf. Lalu di sini kita akan menggunakan command ini untuk memindahkan ke folder tes-tes ini ya. Nanti copy dulu. Nah, di sini harusnya sudah dipindahkan. Jadi di sini udah nggak ada lagi tadi oda.dbf-nya. Jadi pindah ke dalam tes-tes di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah pindah. Lalu setelah itu kita bisa mengonlinekan lagi kalau misalnya mau melakukan transaksi lainnya. Kalau di sini kan tadi saya sudah offline, habis itu
Di sini kita bisa drop table space yang tadi kita udah buat. Di sini ada including contents dan data file-nya, soalnya tadi udah dibikin data file-nya. Kalau misalnya nggak ada, bisa langsung drop table space Oda aja. Nah, di sini udah di drop. Habis itu di sini bisa di-select lagi supaya bisa dicek. Nah, di sini udah nggak ada table space yang namanya Oda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan Pak Tony.